Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Yolanda dengan NIM 18233 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam pendirian perusahaan. Yang pertama adalah etika dalam pemenuhan syarat pendirian perusahaan. Guna etika bisnis bagi perusahaan adalah dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya etika bisnis, secara intern semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama sehingga akan mengambil kebijakan atau keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. Dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Nah, sebagai contohnya seperti penerimaan komisi, penggunaan tenaga kerja anak, kewajiban perusahaan dalam melindungi lingkungan hidup, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri. Bagi perusahaan yang telah go public, dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor. Selain itu, karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Dalam prosedur pendirian bisnis ini harus memperhatikan beberapa prosedur peraturan perizinan. Di antaranya adalah yang pertama, tahapan pengurusan izin pendirian. Terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah tanda daftar perusahaan, NPWP, dan bukti diri. Selain itu terdapat beberapa izin lainnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, dan izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan izin dari departemen tertentu. Selanjutnya adalah tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Tidak semua badan usaha mesti berbadan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi akan berkembang menjadi berskala besar, maka hal tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya, tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani. Badan usaha dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani, berkaitan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, dan pertanian. Terakhir adalah tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Yang ketiga adalah etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi bisnis. Yang pertama, lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan bahan baku, tenaga kerja, fasilitas dan sarana transportasi, sumber daya alam lainnya, dan lain-lain. Lain-lain di sini antara lain adalah harga tanah, dominasi masyarakat, peraturan tenaga kerja, dan relokasi termasuk penetapan UMR, kedekatan dengan pabrik-pabrik dan gudang-gudang lain perusahaan maupun para pesaing, tingkat pajak, kebutuhan untuk ekspansi, cuaca atau iklim, keamanan serta konsekuensi pelaksanaan peraturan tentang lingkungan hidup. Tahap-tahapan yang dapat dilakukan dalam memilih lokasi suatu pabrik. Tahap pertama, melihat kemungkinan daerah-daerah mana yang dapat ditentukan sebagai daerah-daerah alternatif yang dengan memilih atau melihat ketentuan pemerintah daerah setempat mengenai lokasi pendirian industri yang diperbolehkan. Tahapan kedua, melihat pengalaman orang lain atau pengalaman sendiri dalam menentukan lokasi pabrik. Tahapan yang ketiga, mempertimbangkan dan menilai masyarakat dari daerah-daerah yang pada tahap kedua telah dipilih untuk lokasi pabrik karena dianggap paling menguntungkan. Yang keempat, hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan. Memilih bentuk
usaha atau bisnis legal yang tepat merupakan hal pertama yang harus diperhatikan oleh investor atau pengusaha. Selain untuk menentukan bentuk usaha apa yang dapat memberikan kontribusi profit paling besar dengan tingkat risiko yang paling rendah. Terkait ketentuan perpajakan yang berlaku, investor atau pengusaha juga harus menentukan bentuk usaha mana yang memberikan kontribusi profit yang paling besar, namun dengan pajak yang paling kecil. Dan yang paling penting dari pemilihan bentuk usaha adalah tentu saja untuk mempertimbangkan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pendirian bentuk usaha, diantaranya bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya. Yang kelima adalah contoh kasusnya, kerusakan lingkungan hidup akibat etika bisnis yang buruk. Contoh kasus kerusakan lingkungan diantaranya adalah semburan lumpur panas dari PT Lapindo Berantas yang bermula pada tahun 2006. Hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya daerah aliran sungai Kali Berantas, lumpur merubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi dalam beberapa waktu, tergenangnya desa-desa di kecamatan sekitar. Selain itu, lebih dari 8.200 rumah harus dievakuasi. Rusaknya lahan perkebunan dan pertanian, hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja, serta terhentinya aktivitas pabrik-pabrik lain sehingga terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Kerusakan lingkungan oleh perusahaan tersebut sangatlah mencoreng etika dalam berbisnis. Hal itu adalah contoh etika bisnis yang buruk yang tidaklah pantas dilakukan oleh perusahaan manapun. Ini menandakan